Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wit. Selamat sore. Selamat sore, Bu Wit. Ya. Di sana hujan atau tidak di Tamanan? Ini agak-agak mendung tapi belum belum hujan, Bu Wit. Di sini juga gerimis. Oh, sudah gerimis ya? Oke. Iya. Bu Rosi, dalam kesempatan ini kira-kira apa yang ingin diobrolkan Bu Rosi tentang apa? Oke. Eh, Gini, Bu Wit. Jadi minggu lalu itu Hmm. ada cerita tentang wali murid ini, Bu Wit. Ya, Ini sepertinya ini wali murid ini butuh sesuatu untuk membantu mereka memahami tentang perkembangan anak-anaknya, Bu Wit. Mungkin iya. itu ya. Oh, iya. Berarti menurut Bu Rosi, uh, ada wali murid yang butuh sesuatu tentang pengetahuan uh, anak didik, anaknya, begitu ya? Uh, Iya, Bagaimana Bu Rosi kok berpikir seperti itu? oke, Apa yang membuat Bu Rosi berpikir seperti itu? oke. Jadi ceritanya begini, Bu Wit. Minggu lalu itu saya mengalami dua kejadian terkait dengan wali murid. Yang pertama Ya, itu ada wali murid yang kebetulan menyimpan nomor WA saya. Lalu tiba-tiba ya, itu mengirimi saya berita tentang anak kelas 5 yang gantung diri karena disuruh makan oleh orang tuanya, tidak mau, lalu HP-nya itu disita. Nah, ternyata sampai sejauh itu gitu loh pemikirannya sampai dia melakukan bunuh diri. Itu yang pertama. Lalu kejadian yang kedua terkait dengan wali murid kelas 4 saat itu ada yang menghubungi salah satu guru saya bercerita tentang materi yang ada di buku teks PAI waktu itu. Jadi di situ di buku teks PAI itu mengangkat tentang pubertas. Di pubertas dari sisi agama gitu. Nah, di situ mungkin eh, tangkapan saya bahwa orang tua itu merasa materi tersebut itu masih tabu diberikan ke anak-anak kelas 4. Seperti itu, Bu Wit. Jadi menurut saya kan kalau dari dua pandangan tersebut, oh berarti orang tua harus memahami bagaimana perkembangan anak-anak zaman sekarang gitu loh. Karena kan generasi yang kita didik saat ini itu sudah berbeda dengan generasi kita pada saat kita sekolah gitu. Itu menurut saya. iya. Berarti menurut Bu Rosi, pengetahuan wali murid itu kurang seperti itu ya, Iya, karena betul. eh, pemikiran mungkin pemikiran ketika wali murid zaman dulu sama zaman sekarang itu sudah beda, Iya, memang betul sudah betul. beda zamannya. Iya, Nah, beda mungkin zamannya. dengan pembelajaran pubertas itu sebenarnya sangat penting, ya. Betul, betul, Tapi Bu. menurut wali murid di lingkungan Bu Rosi itu sangat Iya, tabu seperti itu ya, Bu iya, Rosi. masih tabu, Nah, Bu. iya. Kira-kira kalau dinyatakan level itu wali murid di lingkungan Bu Rosi itu sekarang pada level berapa? Secara pengetahuan tentang Iya, perkembangan anak-anaknya ya, Bu Wit ya. iya, iya. Maksud Kalau saya menurut saya masih di level 5 atau 6 lah, Bu Wit. 5 atau 6. Iya. Iya. Terus Bu Rosi maunya di level berapa kira-kira untuk pengetahuan wali murid tentang Setidak-tidaknya ya ada kenaikan ya, Bu Wit. Misalnya yang berada di level 5 bisa naik ke level 7, lalu yang ada di level 6 bisa naik ke level 8. Jadi ada kenaikan kira-kira 2 level begitulah, Bu Wit. Itu harapan saya gitu. ya. Berarti harus ada perkembangan seperti itu ya. Paling Iya, enggak satu atau dua level iya, untuk betul, Bu Wit. pengetahuan dari wali murid tersebut seperti itu ya. Iya, iya, gitu, Bu Wit. Kira-kira Bu Rosi, tindakan atau kegiatan apa yang bisa dilakukan sekolah atau yang Bu Rosi lakukan seperti Iya. itu?
Di pemikiran saya itu saya inginnya membuat sebuah kegiatan parenting, Bu Wit. Jadi di parenting itu nanti saya tentunya tidak bisa bergerak sendiri ya, Bu Wit. Itu nanti saya inginnya mendatangkan ahli yang paham tentang ilmu parenting, paham tentang bagaimana perkembangan anak-anak zaman sekarang, generasi zaman sekarang itu harus ditanganinya seperti apa, itu mungkin Bu Wit. Iya, iya, iya. Jadi menurut Bu Rosi akan melaksanakan parenting untuk wali murid dengan kolaborasi dengan narasumber atau teman seperti itu ya gitu. Iya, Nah, iya betul Bu Wit. Saya itu inginnya tentu saja ya yang memang sudah ini ya narasumber yang sudah berpengalaman ya Bu Wit ya. Tentunya kalau kita mencari narasumber misalnya kita mencari dari psikolog gitu ya Bu Wit. Tapi tentunya kita harus memilih psikolog yang sudah berpengalaman menjadi orang tua dan bagus lebih bagus lagi kalau istilahnya sudah menerapkan ilmunya misalnya cara menangani anak-anak zaman sekarang itu A, B, C, D, beliaunya sudah menerapkan. Itu kan lebih mengena gitu ya pada saat penyampaian ke wali ya. murid gitu Bu Wit. Berarti menurut Bu Rosi kriteria yang ketika kegiatan parenting itu dilaksanakan itu narasumbernya harus sudah berpengalaman Iya dan betul, bukan orang-orang yang ahli di eh, bidang itu seperti itu ya Bu iya Rosi. Nah, betul Bu. menurut Bu Rosi kira-kira kapan rencana yang rencananya akan dilaksanakan kegiatan parenting tersebut? Kira-kira Iya. kapan? Tentu saja karena ini sebuah kegiatan ya Bu Wit, melibatkan beberapa pihak, saja saya harus mengkomunikasikan dulu dengan rekan-rekan saya di sekolah. Ya. Itu nanti setelah saya mengkomunikasikan dengan rekan-rekan di sekolah, saya akan tentunya akan mendapatkan masukan dari teman-teman, kira-kira kapan waktu yang pas untuk bisa mengadakan kegiatan parenting tersebut, gitu Bu Wit. Iya, kalau waktunya itu yang tepat itu kira-kira kapan Bu Rosi? Kan Iya, di sini kan kita kan tidak bisa langsung eh, kita kan di SD negeri seperti itu ya Bu Rosi. betul betul. Kita tidak dapat mengundang kadang ini tanggapan wali murid itu beda-beda. Oh, ini ilmu mungkin kalau yang wali muridnya memiliki pengetahuan yang lebih ya. Nah, itu ini ilmu bisa saja dia dengan suka hati datang ke sekolahan seperti itu ya. Iya, Nah, kalau ada wali murid yang berpikiran itu enggak perlu mungkin seperti itu ya. Nah, di situ apa bisa kita langsung mengundang wali murid dengan tema seperti ini? Misalnya undangan untuk parenting apa itu? Wali murid seperti itu kan mungkin tanggapannya berbeda-beda. Mungkin iya, yang datang itu separuh, mungkin ada yang eh, sedikit, mungkin lebih sedikit seperti itu. iya. Itu kira-kira kapan yang lebih tepat seperti itu? Waktu yang lebih tepat untuk melaksanakan seperti ini agar wali murid itu dapat hadir semua. Yang pertama yang itu ya. Ya. Kapan kira-kira Bu Rosi? Uh, Mungkin ini Bu Wit, ada momen ini kan setelah ini kita pas G, ujian, ujian akhir semester. Nah, setelah itu kan ada momen penerimaan rapot. Nah, itu mungkin bisa Bu Wit dijadikan satu momen untuk melaksanakan kegiatan parenting. Jadi kan pengambilan rapot bersamai dengan kegiatan parenting. Tentunya kalau kalimat yang kita gunakan nanti kalau misalnya parenting gitu kadang-kala kan kalau orang-orang tertentu apa itu gitu. Nanti Iya, mungkin iya, bisa iya. mencari
kalimat yang lebih luwes dan lebih mudah diterima oleh semua pihak ya Bu Wit. Nah itu tadi Iya. yang menjadi PR saya adalah saya harus mengkomunikasikan terlebih dahulu dengan teman-teman. Yang pertama itu. Yang kedua tentunya setelah saya mendapat persetujuan dari teman-teman, saya harus mencari apa namanya narasumber yang tepat itu. Nah kalau narasumbernya sudah tepat, sudah ada, dan sudah bisa meluangkan waktu sesuai dengan misalnya pada saat penerimaan rapot. Nah, berarti kan bisa segera dilaksanakan gitu, Bu Wit. Iya. Berarti nanti Bu Rosi yang pertama berkolaborasi menanyai teman-teman ya bagaimana pelaksanaannya tersebut, kemudian mencari narasumber yang tepat seperti itu Iya, ya, dan iya, mengundangnya juga pada momen yang tepat pula ya, betul. karena ketika mengambil rapot itu kan tanpa terasa diparenting seperti itu ya Bu Rosi ya. Iya, iya, maunya seperti itu, Bu Wit. Iya iya iya. Oke. Baiklah Bu Rosi, dari obrolan yang kita obrolkan tadi, kira-kira apa yang sudah didapat Bu Rosi? Oke. Saya sangat senang ini hari ini bisa ngobrol banyak sama Bu Wit. Jadi apa yang saya pikirkan minggu lalu itu saya mau cari solusi gimana ya supaya orang tua ini paham bahwasanya anak-anak zaman sekarang itu sudah berbeda, berbeda generasi yang pertama itu. Yang Iya, kedua kan pasti berbeda cara penanganannya, cara kita berbahasa dengan mereka, itu kan juga sangat berbeda. Nah, dari obrolan yang sudah kita lakukan tadi, saya akhirnya dapat solusi, oh ting ini yang harus saya lakukan, langkah-langkah ini yang harus saya lakukan untuk segera bisa menindaklanjuti dan supaya nantinya apa ya yang jadi unek-unek saya tadi itu bisa segera terpecahkan gitu Bu Wit. Jadi saya berterima kasih sekali Bu Wit sudah meluangkan waktu hari ini untuk mengobrol dengan saya. sama-sama Bu Rosi. Dari obrolan tadi, semoga kita dapat manfaatnya ya Bu Rosi. Kita Amin. dapat menyikapi apa yang harus kita lakukan dengan permasalahan kita. Eh, Ya. saya di sini, Bu Rosi, mungkin kalau ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya Bu Rosi. Iya, sama-sama Bu Wit. Ya, saya akhiri ya percakapan Iya, ini. iya. Mungkin ada yang lain, ada yang perlu diungkapkan dari semua itu? Tidak ya? Dari itu perasaan yang saya Ya, rasakan Bu Wit. Nggih. sudah plong atau belum? Oh, Mungkin. sudah akhirnya saya bisa punya solusi ya Bu Wit. Dari apa yang sudah kita lakukan tadi, saya di-coaching sama Bu Wit. Ah, rasanya itu langsung plong gitu Bu Wit, langsung bisa oh ya 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 punya titik terang untuk jalan keluar apa namanya atas permasalahan yang saya rasakan itu, atas unek-unek yang saya rasakan gitu Bu Wit. Terima kasih banyak ya Bu Wit. Ya, sama-sama. Kita akhiri ya Bu Rosi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Waalaikumsalam kita warahmatullahi dapat wabarakatuh. bicarakan lagi minggu depan Oke, atau semester depan ya Bu Rosi. Karena kan masih boleh. jangka panjang, masih Saling cerita pengembangan. begitu ya, Bu Wid Ya, ya. gitu cerita. Iya. Terima Terima kasih kasih Bu Rosi Bu Wid. atas Sama-sama ya, Bu Wid. obrolannya.